Pernah nggak sih moms dan dads melihat bahwa ada seorang anak kok kayaknya dia aktif banget ya? Atau kadang suka lari kesana kemari, manjat-manjat, kayak nggak jelas gitu. Padahal kita mungkin berpikir ya, anak ini hiperaktif nggak ya? Atau misalnya di sebuah sekolah nih, anak itu kayaknya nggak bisa berkonsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya membaca itu suka kesana kemari gitu, suka ngelihat kesana kemari gitu. Nah, apakah itu merupakan salah satu gejala dari ADHD ya? Sebetulnya ADHD itu apa sih? ADHD atau yang kita sebut Attention Deficit Hyperactive Disorder itu merupakan gangguan yang bersifat persisten yang ditandai oleh rentang pemusatan perhatian yang buruk, perilaku hiperaktivitas, dan impulsif yang biasanya terjadi pada usia prasekolah atau usia sekolah dini. Sebetulnya gejalanya apa ya? Tidak ada yang pasti nih gejalanya. Tapi dikatakan etiologi atau penyebab dari ADHD ini merupakan multifaktorial. Yang pertama ada faktor genetiknya. Yang kedua ada faktor neurobiologinya. Jadi ada ketidaksinkronan antar neurotransmitter. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Dikatakan adanya penyulit pada saat kehamilan dan persalinan atau terdapat paparan terhadap timbal. Itu juga bisa menyebabkan ADHD. Sebetulnya bagaimana diagnosisnya? Jadi dari manifestasi klinisnya dia ada tipe inatensi, ada tipe hiperaktivitas impulsif dan juga tipe kombinasi. Dari ketiga gejala tadi, ketiga tipe tadi, yang pertama ada tipe gangguan pemusatan perhatian. Contohnya, jadi anak itu tidak bisa memusatkan perhatiannya pada satu fokus tertentu. Kemudian anaknya itu kalau disuruh sesuatu yang terstruktur itu dia tidak bisa. Kemudian untuk yang hiperaktivitas, misalnya dia suka berjalan-jalan atau berlari-lari atau bahkan memanjat itu tanpa tujuan dan tidak tepat gitu kondisinya. Kemudian pada saat duduk diam itu dia nggak bisa, dia pasti ada tangan atau kakinya yang bergerak-gerak, atau misalnya dia disuruh duduk, nah dia itu biasanya tidak bisa duduk, dia akan berdiri pada kursi ya. Kemudian untuk impulsifnya, jadi anak ini tidak bisa menunggu satu pertanyaan itu selesai. Jadi anak itu pengen cepet-cepet menjawab pertanyaan. Kemudian anak itu sulit untuk menunggu atau mengantri. Nah, dari gejala-gejala tersebut itu harus ada 6 atau lebih gejalanya dan terjadi selama lebih dari 6 bulan. Kemudian terjadi pada lebih dari 2 kondisi, misalnya di sekolah, atau di rumah, atau di lingkungan sosialnya. Kemudian terjadinya itu pada anak di bawah usia 7 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menyingkirkan gangguan yang lain. Misalnya gangguan-gangguan tersebut itu bukanlah bagian dari mood disorder, gangguan cemas, gangguan disosiasi, atau gangguan kepribadian lainnya. Untuk terapinya bagaimana? Terapi ADHD itu memerlukan koordinasi antara guru, orang tua, tentunya dokter. Nanti akan ada obat stimulan yang diminum yang diberikan hanya oleh dokter, dan tentunya adalah intervensi terapi perilaku. Sebetulnya tujuannya apa dari terapi-terapi tersebut? Yang pertama tentunya memaksimalkan anak agar dapat berinteraksi dengan normal antara anak itu tersendiri dan juga lingkungannya. Kemudian tentunya meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut di lingkungan sosialnya. Dan bisa juga untuk obat stimulannya itu dapat menurunkan emosi yang meledak-ledak yang bisa terjadi pada anak ADHD. Untuk keluarannya bagaimana? Jadi dengan intervensi dini, jadi seawal mungkin kita mendiagnosis dan menterapi anak dengan ADHD, diharapkan anak tersebut dapat berkembang dengan baik di lingkungan rumahnya atau lingkungan sekolahnya. Dengan pemberian obat stimulan tadi
dengan teratur, sekitar 70-80% anak ADHD itu dapat menurun gejala hiperaktivitasnya. Namun memang untuk gejala inatensi dan impulsivitasnya itu dapat terus bertahan sampai usia dewasa. Oke, Moms, that's sekian dari saya hari ini. Semoga bermanfaat ya informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.